Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat Hari Natal bagi kita semua. Di masa-masa Natal dan bersukacita ini, kita mau merenungkan arti dari kelahiran Tuhan melalui renungan Natal pada saat ini. Namun sebelumnya kita bersekutu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersukacita karena tahun ini kami boleh sama-sama merayakan dan menikmati anugerah Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan berikan kami kesempatan untuk merayakan hari kelahiran Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Firman Tuhan akan kami perdengarkan dan dengarkan bersama. Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk boleh mengerti dan memahaminya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sukacita Natal kita pada tahun ini, kita mau merenungkan firman Tuhan sesuai dengan firman Tuhan yang diberikan oleh PGI dan KWI kepada semua orang-orang Kristen. Dari Matius pasal 2 ayatnya yang ke-12. Matius pasal 2 ayat yang ke-12, kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema yang ditawarkan oleh PGI dan KWI bagi kita pada saat ini, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tentu Bapak Ibu, sepanjang bulan Desember semua orang Kristen sangat bersukacita, bahkan disibukkan oleh yang namanya kegiatan-kegiatan perayaan-perayaan Natal. Baik itu di desa, kota, semua orang Kristen pasti akan merayakan Natal. Bukan hanya sekali, bukan hanya tanggal 24 dan tanggal 25, bukan. Tetapi bahkan mulai tanggal 1 Desember semua pasti sudah ada yang melakukan kegiatan perayaan Natal. Perayaan Natal itu semua kita dasari karena kita mengingat, merenungkan, dan mau bersyukur atas kasih Allah yang telah mengutus Kristus Yesus sebagai anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita. Itu arti dan makna Natal yang sesungguhnya. Kalau kemewahan itu Bapak Ibu saudara-saudara, kemegahan dunia, kemewahan dunia, keindahan dunia itu hanya indah dipandang mata. Tetapi hati kita semua tidak ada yang tahu. Hanya kita, bagaimana kita bersukacita memperingati hari kelahiran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Tahun 2022 ini PGI dan KWI memberikan tema Natal bersama bagi kita semua. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu, kalau kita baca firman Tuhan mulai dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 12, bagaimana kisah orang-orang Majus dari timur mencari atau berusaha untuk menemukan bayi mungil, yaitu Kristus Yesus. Mereka katakan, mereka sebut bayi mungil itu sebagai raja orang Yahudi. Orang-orang Majus adalah orang-orang yang pintar, orang-orang yang terpelajar. Mereka bisa kita katakan sebagai seorang filsuf astronom yang mempelajari ilmu alam dan perbintangan. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi segala nubuat-nubuat
atau melanjutkan atau mereka ikut di dalam misi Allah dalam kelahiran Kristus Yesus. Mereka jauh dari negerinya sampai ke kota Yerusalem. Mereka bertanya kepada mereka, masyarakat yang ada di kota Yerusalem, di manakah raja orang Yahudi itu? Semua masyarakat gempar mendengarkan pertanyaan dari orang-orang Majus tersebut. Bahkan Raja Herodes sendiri pun gemetar dan ketakutan, bahkan cemas. Siapa raja yang dimaksud oleh orang-orang Majus ini? Dia takut kedudukannya sebagai raja akan tergeserkan. Maka dia kumpulkan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Di mana lahir raja yang dikatakan orang Majus ini? Sesuai dengan nubuat para nabi dalam perjanjian lama, bayi itu lahir di kota Bethlehem, seperti yang dikatakan oleh Nabi Mika. Sehingga Raja Herodes kembali kepada orang-orang Majus itu mengatakan, selidikilah dengan seksama. Dan ketika kalian mendapatkan informasi dan kabar bahagia melihat bayi itu, beritahu kepadaku. Aku akan datang juga ke sana, sujud menyembah dia. Bapak Ibu, saudara-saudara, sesungguhnya apa yang dikatakan oleh Raja Herodes adalah perkataan dusta. Bukan Herodes menyembah bayi itu, tetapi Herodes ingin melenyapkan dan membunuhnya. Bapak Ibu saudara-saudara, orang Majus melanjutkan kembali perjalanannya. Mereka memakai pengetahuan yang mereka miliki dengan ilmu perbintangan mereka. Dan sampai pada akhirnya bintang itu berhenti tepat di mana bayi Yesus Kristus itu dilahirkan, yaitu di Bethlehem, kandang domba. Ketika mereka melihat itu, mereka sangat bersuka cita. Sukacita mereka bukan cukup dengan bergembira, senang, tetapi mereka buktikan dengan memberikan persembahan yang mereka bawa. Emas, kemenyan, dan mur mereka persembahkan atas sukacita yang mereka rasakan, saksikan secara langsung. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika mereka bersukacita dan mereka sudah melakukan apa yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan mereka, mereka kembali ke negeri asal mereka. Tetapi apakah mereka kembali kepada jalan awal pertama tadi ketika mereka mencari bayi Yesus tadi? Tidak. Walaupun mereka mendengarkan perintah dari Raja Herodes, kalau kalian sudah menemukan bayi itu, kembali datang kepadaku. Orang-orang Majus tidak sedikit pun mengindahkan perintah Herodes tersebut. Walaupun Herodes seorang raja, orang yang ditakuti pada saat itu, tetapi orang-orang Majus lebih mendengarkan Tuhan, karena mereka sudah diingatkan melalui mimpi. Bapak Ibu saudara-saudara, orang-orang Majus tidak mau berkompromi dengan dunia, tidak mau menjadi informan dari Raja Herodes yang hanya mengatakan perkataan dusta, bukan untuk menyembah Yesus, tetapi melenyapkan dan membunuh Yesus. Itu terbukti kalau kita baca ayat selanjutnya. Dia mengumumkan agar prajurit-prajuritnya membunuh bayi di bawah 2 tahun. Kekejamannya terlihat. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan mengingatkan orang-orang Majus untuk tidak kembali ke jalan pertama, tetapi mereka pergi pulang ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang menjadi tema Natal pada tahun 2022 ini.
Mereka pergi ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita lihat pertama tadi, orang Majus tetap bersama-sama. Mereka bersama-sama dengan segala prinsip, kesatuan hati mereka, dan ilmu pengetahuan mereka. Dan pada dasarnya mereka tetap bersama. Walaupun mereka menghadapi banyak tantangan dalam perjalanan sampai menemukan bayi Yesus tadi. Mereka tetap bersama-sama sehingga menghasilkan sebuah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka sudah melihat bayi itu, mereka juga bersama-sama mengucap syukur dengan memberikan segala persembahan yang mereka bawa. Dan mereka juga bersama-sama pulang. Mereka tidak ada seorang pun yang kembali kepada Herodes menjadi sosok informan, memberikan informasi letak di mana bayi Yesus lahir. Mereka tetap bersatu. Jadi kesatuan mereka juga menjadi teladan dalam setiap kehidupan orang-orang Kristen. Ternyata ketika bersatu, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita, apapun yang menjadi problem yang sedang terjadi, ketika kita bersatu, maka semua bisa kita lalui bersama-sama. Dengan segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita, pengetahuan dan pengertian dan hikmat, maka semuanya bisa kita selesaikan. Maka semuanya bisa kita lakukan. Apalagi di tengah-tengah bangsa Indonesia yang besar, kita memiliki keberagaman manusia, suku, budaya, agama, ras, banyak perbedaan. Tetapi keberbedaan itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak tetap bersama bergandengan tangan. Bagaimana bangsa yang besar ini harus tetap hidup menjalani kebersamaan demi mencapai visi dan misi yang sama juga. Kita tidak mau dipecah belahkan. Kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan. Kita tidak mau berkompromi dengan berita-berita bohong yang membuat masyarakat gelisah. Kita harus berani menyatakan hal yang benar. Kita tidak boleh berkompromi dengan kejahatan. Tetap bersama. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua, jalan yang lama mereka tinggalkan. Orang Majus tadi, mereka menuju jalan yang baru. Dan sesungguhnya mereka tidak tahu akan apa hambatan yang akan mereka hadapi ketika mereka akan pulang ke negerinya dengan jalan yang baru. Demikian juga dengan kita. Ketika kita sudah melihat, merasakan, dan menyaksikan kasih Allah melalui peristiwa kelahiran Kristus Yesus, apakah kita mau mengubah hidup kita dari jalan yang lama kita tinggalkan, kita kepada jalan yang baru, yang mungkin akan banyak tantangan, hambatan yang akan kita hadapi, tetapi kita harus berani bersama-sama Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua untuk meninggalkan jalan yang lama. Kita bersatu menjalani jalan yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita harus berani tinggalkan pola pikir yang salah. Ya mungkin selama ini kita kompromi dengan kejahatan. Kita harus berani menyatakan kebenaran. Mungkin kita selama ini termakan berita hoax. Kita harus bisa memilah-milih mana berita yang benar-benar terjadi. Ya mungkin selama ini kita lihat banyak ujaran kebencian. Kita harus meninggalkan itu semua. Dan kita jadikan kecanggihan dunia ini, kecanggihan masa ini untuk menjalani jalan yang baru. Jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, semua kita punya latar belakang hidup yang berbeda-beda. Banyak kesalahan yang terus kita alami. Tetapi kesalahan itu bisa kita tinggalkan.
Kita tidak mau berkompromi dengan yang namanya kejahatan. Kita mau tidak hidup di zona aman. Tetapi kita juga harus berani untuk bisa bersama-sama meninggalkan segala hal yang tidak benar. Kuncinya bersama, Bapak Ibu. Kalau sudah ada kebersamaan, semua konflik, semua masalah bisa teratasi dengan baik. Kuncinya kebersamaan. Jangan kita menjadi orang yang egois, mementingkan diri sendiri. Aku mau aman, aku mau jabatan yang lebih hebat, jabatan yang lebih tinggi. Kita korbankan orang lain demi keegoan dan keinginan kita. Tidaklah demikian. Kita harus ingat, Tuhan berikan kita jalan yang baru. Jalan yang sesungguhnya tidak kita tahu, tetapi percayalah, jalan yang ditentukan oleh Tuhan yang akan kita jalani bersama-sama akan menjadikan kehidupan kita mengalami sukacita. Kita tidak lagi memiliki kelompok-kelompok. Kita tidak lagi membenci orang-orang tertentu. Kita hidup dalam kebersamaan, menjalani dengan bersama-sama. Sama seperti seorang suami istri. Ketika suami istri bersama-sama, susah senangnya mereka jalani, pasti akan menghasilkan hal yang baik. Ketika suami istri menyerahkan jalan rumah tangga mereka kepada Tuhan, pasti Tuhan akan boleh berkati. Demikian juga dengan kehidupan kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan kita orang-orang percaya, orang-orang yang berkati Tuhan. Mari kita tinggalkan jalan yang lama yang selama ini menyakiti hati sesama, terlebih menyakiti hati Tuhan. Kita tidak mau berkompromi dengan kejahatan, tetapi kita mau satukan hati dan pikiran kita untuk menjalani kehidupan yang baru, untuk menjadi berkat. Amin. Kita berdoa. Terpuji nama Tuhan yang telah memberkati kami lewat firman Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur diingatkan lewat peristiwa kelahiran Kristus Yesus yang disaksikan oleh orang-orang Majus dari timur. Mereka pulang dari ke negerinya melalui jalan lain. Mereka tetap bersama-sama dan mereka meninggalkan jalan yang lama yang mereka percayai Tuhan akan memimpin dan menuntun mereka. Ajari kami juga sebagai orang-orang percaya Tuhan untuk menentukan jalan kami, jalan yang telah ditentukan dan dipilih oleh Tuhan harus kami jalani. Ketika kesulitan datang, Tuhan tetap memberikan kami kekuatan dan berikan kami sukacita, sehati sepikir dan kebersamaan di tengah-tengah kehidupan, keberagaman yang ada di bangsa dan negara kami ini. Terpuji nama Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Selamat Natal bagi kita semua.